Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap Channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas apa tanda-tandanya pati itu sudah matang. Nah, kebetulan di layar video kita sedang merebus pati atau bubur kedelai. Nah, ciri-cirinya kalau sudah matang itu ada tandanya atau tidak? Apakah tandanya itu patinya berwarna agak kecoklatan atau tetap putih atau bagaimana? Nanti kita lihat. Ini sedang merebus bubur kedelai. Nah, dalam memproses tahu, proses demi proses itu harus dilewati, mulai dari perendaman kedelai yang bagus, artinya tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat untuk digiling, kemudian proses penggilingan, dan yang ketiga proses perebusan, yang keempat proses penyaringan, yang proses kelima pencukaan. Seperti teman saya ini sedang mencukai, itu proses yang kelima. Jadi ada 6 tahapan. Terus yang terakhir yaitu pencitakan, dan hasil citakannya menjadi tahu seperti ini. Ini sudah matang, diambil, ditaruh di tempat atau di flek tahu ini ya. Nah, ini proses pencukaan, itu sedang mengambil coka. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan, yaitu merebus bubur kedelai. Apakah ada tandanya? Nah, jawabannya ada teman-teman. Jadi bukan warnanya atau bagaimana ya, tetapi kalau sudah terbiasa itu akan hafal dengan ciri-ciri bubur kedelai itu sudah masak. Itu bisa dilihat dari tekstur patinya ya. Kalau baru saja dimasukkan ke dalam tungku seperti ini, kebetulan saya memakai tungku biasa manual, tidak menggunakan tenaga uap. Biasanya kan pabrik-pabrik tahu menggunakan tenaga uap. Nah, kebetulan di sini menggunakan tungku biasa seperti ini. Jadi seperti ini contohnya tungkunya. Nah, ini yang nggak kepake ya. Nah, ini sudah mulai naik. Jadi setelah dimasukkan, terus apinya dibesarkan, nanti patinya itu akan naik seperti ini teman-teman. Nah, itu mulai naik. Nanti kalau sudah tinggi naiknya, kita aduk. Nah, ciri-cirinya kalau baru dimasukkan kan masih kental. Terus mendidih yang pertama ini sudah mulai agak pudar ya, dalam artian agak encer, karena dia ya naik ke atas ini. Dalam artian patinya itu mengembang ya. Jadi pas waktu disaring nanti patinya langsung turun dan menjadi sari seperti ini. Kemudian dicukai, terus akan menjadi tahu. Kalau sudah naik seperti ini kita aduk. Ini masih kental teman-teman, jadi harus diaduk. Kalau biasanya saya mengaduk itu pas waktu naik pertama dan nanti naik yang kedua. Jadi cukup 2 kali. Kalau di video saya sebelumnya itu sampai 3 kali. Naiknya itu sampai 3 kali. Tapi sekarang saya memakai teori yang naiknya cukup 2 kali. Karena saya pikir 2 kali saja sudah cukup. Malah hasil dari tahunya itu lebih memuaskan teman-teman ya.
karena saya juga belajar dari yang ahli membuat tahu. Kebetulan di desa saya ini ada 3 yang memproduksi tahu. Ini saya ini yang terakhir, bukan yang terakhir, yang ketiga. Kemungkinan nanti juga akan ada produksi tahu lagi, tapi ya nggak tahu kapan. Nah, setelah diaduk, ini kita diamkan. Biasanya saya diamkan, nanti nunggu naik lagi. Nah, untuk yang pertama ini setelah diaduk nggak langsung disiram, dan untuk menaikkan pati ini kembali itu cepat sekali. Jadi harus ditunggu ya. Nah, ini ditunggu sama penjaga apinya ini. Ini kalau nggak ada ini nggak bisa jadi tahu teman-teman. Ini ahli nar, gimana Mas? Ahli nar. Itu sudah mulai naik. Nanti kita siram dengan 2 gayung, 2 ember ukuran 5 kiloan ini ya. Nah, setelah kita siram, apinya dibesarkan lagi teman-teman. Jadi jangan ditinggal. Ditinggal boleh, akan tetapi harus dicek pengapiannya. Kalau apinya dirasa masih besar seperti ini, ya kita tinggal untuk proses yang lainnya. Mungkin bisa cuci kedelai untuk proses penggilingan selanjutnya, atau yang lain-lain. Jadi ini nggak harus ditunggu di depan sini, enggak ya. Jadi bisa kita tinggal, asalkan harus kita kontrol lagi. Nanti takutnya kalau kita tinggal terlalu lama, patinya ini akan naik dan tidak ketahuan, dan jas ini akan tumpah. Saya sering dulu teman-teman. Jadi setelah seperti ini saya tinggal untuk proses seperti mengambil tahu atau proses pencukaan itu sampai tumpah, patinya itu sampai tumpah. Jadi harus kita kontrol. Menggunakan tenaga uap pun juga seperti itu, juga harus dikontrol. Nah, ini kita tunggu untuk naik yang kedua kalinya. Terus nanti kita aduk dan langsung disiram. Untuk yang kedua ini langsung disiram, kemudian langsung kita ke proses penyaringan yang ada di sana. Ini kebetulan pencukaannya sudah selesai. Oh, belum. Yang nyukai masih main HP. Kerja pemain HP, Mas? Piye? Bahaya ta. Ditinggali kerja nih. Ini sambil menunggu ini agak itu ya teman-teman, agak keras ataupun agak kenyal. Ini kalau baru matang biasanya tahunya ini harus nunggu beberapa menit, 5 menit lah. Nanti baru kita masukkan ke sini. Tujuannya supaya kadar air yang ada di tahu itu sedikit berkurang, dari enggak, kalau istilah Jawanya enggak miur-miur. Nah, ini untuk yang kedua ini juga cepat teman-teman. Jadi ini langsung naik. Terus kita aduk. Nah, tanda-tandanya patinya ini yang kedua diaduk itu enak teman-teman, nggak seperti yang pertama tadi. Dan ciri-ciri pati sudah matang, ini tidak ada gumpalan-gumpalan lagi di patinya itu sendiri. Nah, ini sudah matang.
Kalau untuk pemula, kalian bisa menggunakan yang 3 kali siraman ya. Dalam artian 3 kali naik, kalian menggunakan itu saja. Nanti kalau sudah terbiasa 2 ini nggak apa-apa. Takutnya nanti kalau patinya itu belum matang teman-teman. Kalau saya menggunakan 2, karena apa? Karena untuk yang kedua ini saya rasa patinya itu sudah matang, jadi nggak ada ciri-ciri khusus ya. Jadi ini main insting saja. Dan untuk mungkin ya, kalau ada kejadian patinya ternyata kurang matang, nanti di hasil pencukaan itu akan ketika pati mengendap, warna cuka itu tidak akan hijau seperti ini lagi, akan tetapi warnanya merah teman-teman. Ini kan hijau agak putih, hijau muda ya. Nanti kalau patinya itu kurang matang, biasanya cukanya itu setelah setelah patinya mengendap itu cukanya berwarna kemerah-merahan. Ini separuh diangkat terlebih dahulu, kita saring ke sana, kita kaitkan kainnya itu ke besi yang sudah disediakan untuk proses penyaringan tahu. Kemudian baru kita ambil lagi pati yang ada di wajan ini, dan posisi api itu kecil ya teman-teman. Nanti kalau nggak dikecilkan, waktu menggosok wajan ini akan panas, tangan kita akan panas, jadi harus dikecilkan. Ketika mengambil pati atau patinya sudah matang, apinya dikecilkan. Tujuannya supaya juga tidak gosong wajannya. Ini saja sudah berkarat ngintip. Nah, itu nanti kita gosok. Tujuannya supaya proses selanjutnya itu tidak bau sangit. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Tidak ada ciri-ciri khusus. Kita main feeling saja. Kalau kalian nanti sudah terbiasa, kalian akan hafal sendiri. Itu menurut saya. Nah, dan mungkin cukup sampai di sini konten kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu bagi kalian, khususnya para pemula, untuk memproduksi tahu. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.